Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan video yang kami beri judul Materi Naskah Laut Mati, yaitu materi naskah kitab-kitab Ibrani atau Perjanjian Lama yang memberikan informasi fenomenal bagi akademisi dan kontroversial bagi penggiat-penggiat agama Kristen. Setiap pernyataan dalam video kami berasal dari pernyataan-pernyataan para ahli yang kompeten dalam bidangnya. Bahkan mereka seluruhnya berawal dari non-muslim, bahkan masih non-muslim sampai saat ini. Seperti video-video kami lainnya, kami selalu menghindari hoax atau fitnah dengan menyebutkan nama-nama, foto, dan lembaga tempat mereka berprofesi. Hal ini agar Anda dapat memperdalam pernyataan-pernyataan mereka dengan lebih mudah. Gulungan laut mati ditemukan pertama kali di tahun 1947 untuk gua pertama sampai tahun 1956 untuk gua ke-11. Gulungan laut mati itu adalah penemuan arkeologi paling signifikan pada abad ke-20 ini. Naskah laut mati terdiri dari lebih kurang 900 teks suci Alkitabiah, yaitu teks-teks religius terpenting di dunia barat, Yahudi dan Nasrani, yang sekarang disebut dengan Perjanjian Lama, Old Testament, oleh orang Kristen, atau Tanah oleh orang Yahudi, dengan versi yang lebih original, mencakup kitab-kitab yang mereka kanonkan atau yang mereka terima sebagai kitab suci. Menurut hasil penelusuran melalui penanggalan radiokarbon dan analisa penulisan, dokumen-dokumen temuan ini teridentifikasi ditulis pada sekitar pertengahan abad kedua sebelum Masehi hingga abad pertama Masehi. Itu adalah periode mencakup kehidupan Yesus ya di dunia ini. Media yang digunakan gulungan tersebut adalah sebagian ditulis di atas papirus, yaitu lembaran yang biasa digunakan sebagai media tulis yang berasal dari tanaman air yang bernama papirus. Kemudian ada juga berupa kulit binatang, jadi media yang digunakan adalah kulit binatang. Dan juga ada yang sebagian menggunakan lembaran atau gulungan tembaga. Kemudian bahasa yang digunakan teks-teks gulungan mati adalah 80% dalam bahasa Ibrani, kemudian 17% dalam bahasa Aram, yaitu bahasa daerahnya Yesus, dan hanya 3% dalam bahasa Yunani. Materi gulungan laut mati terdiri dari 30% Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama, Old Testament menurut orang Kristen, atau Tanah menurut orang Yahudi, yang lengkap sesuai dengan yang mereka kanonkan, kecuali Ester tidak ada. Jadi Ester ada di gulungan laut mati tapi tidak dikanonkan. Kemudian 25% kitab suci Ibrani yang tidak dikanonkan, seperti kitab Henokh, kitab Yobel, dan Akad Lewi. Kemudian 30% manual disiplin, atau kalau menurut Islam dikatakan syariat agama lah, mencakup aturan peperangan. Sisa 15% dari potongan ini belum dapat identifikasi karena begitu kecil dan rusak ya kondisinya. Pemilik dan penulis gulungan ini disepakati oleh para ahli sebagai satu komunitas Yahudi yang melarikan diri dari Bait Suci Palestina yang disebut komunitas SNS. SNS adalah suatu komunitas yang mengabdikan diri mereka untuk menulis dan melestarikan teks suci. Hal ini terlihat begitu baik dan lengkapnya penyimpanannya. Mereka bekerja keras pada saat Yesus mulai berkhotbah. Ini pandangan kurator yang memperhatikan isi dari materi gulungan laut mati. Mereka menyimpan teks-teks suci itu di gua-gua tersebut untuk menghindari pemusnahan karena amukan Romawi. Ada tulisan sejarah Romawi, Tacitus menulis tentang kebakaran besar di beberapa kota Romawi selama 6 hari yang terjadi pada bulan Juli tahun 64 Masehi. Diceritakan penguasa saat itu Nero menghukum orang-orang Yahudi yang dianggap pemberontak dengan dakwaan bukan hanya untuk kejahatan pembakaran kota, tetapi juga untuk kebencian terhadap manusia, dan mereka dihukum mati. Itu adalah peristiwa pemberontakan orang-orang Yahudi yang ingin mendapatkan kemerdekaan sendiri dalam berpolitik dan beragama dari Roma, namun gagal. Komunitas SNS adalah mereka sebagian kecil orang-orang Yahudi yang terhindar dari hukuman tersebut. Menurut John Macro Allegro, salah seorang kurator gulungan laut mati, dokumen laut mati menceritakan bahwa mereka yang disebut sebagai guru kebenaran telah menjadi martir dengan disalib oleh Alexander Janus. Kaum Essens percaya guru kebenaran akan muncul kembali pada akhir zaman sebagai Masias. Ini berdasarkan dokumen Qumran Commentary on Nahum pasal 1 ayat 4-9.
Gulungan laut mati ditemukan di wadi tempat populasi Qumran, berjarak beberapa kilometer dari sebelah barat daya pantai barat Laut Mati. Karena apabila kita berada dalam dua gunung batu tersebut, yang tampak luas terpandang adalah Laut Mati, sehingga dinamakan Gulungan Laut Mati, walaupun tidak ada hubungannya dengan laut. Profesor Millard Borough adalah seorang sarjana Alkitabiah Amerika dan Profesor Emeritus di Yale Divinity School, mengumumkan adanya penemuan gulungan tersebut dalam siaran pers umum pada tanggal 11 April 1948. Namun, selama lebih dari 40 tahun, akses ke gulungan-gulungan tersebut terbatas hanya untuk sekelompok kecil editor. Dan semua harus beragama Kristen di bawah pengawasan otoritas barang antik Israel. Kontroversi yang membara di antara para sarjana Alkitab telah menjadi terbuka karena penundaannya begitu lama akan penerbitan gulungan lautan mati tersebut. Ini menurut Profesor Valentino Garcia Martinez, Catholic University Leuven. Sampai tahun 1992 hanya 7 jilid yang dipublikasikan dari 39 jilid semestinya, hasil dari para editor yang diterbitkan. Sangat memalukan, kata sejarawan Morton Smith dari Universitas Columbia, menuduh bahwa editor gulungan telah duduk di materi gulungan tersebut selama bertahun-tahun, menyimpan dari sarjana lain dan publik. Hal itu menimbulkan tuduhan bahwa gulungan tersebut berisi informasi yang merusak prinsip-prinsip dasar Yudaisme dan Kristen. Juga menimbulkan tuduhan bahwa para cendekiawan menutup-nutupi. Intrik dan kontroversial seputar gulungan tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang. Qumran itu seperti tong mesiu di antara para sarjana Alkitabiah yang terbiasa dengan tenang. Qumran telah memicu perselisihan yang sangat sengit. Ada yang jelas bagi para ahli mengenai gulungan-gulungan itu dan membuat cemas bagi para literaris Alkitabiah, di mana adalah bahwa Tuhan tidak menurunkan Alkitab dalam bentuk yang seperti sekarang ini. Menurut para ahli, isi dan struktur Alkitab yang dipegang umat Kristen saat ini telah berevolusi dari teks sebelumnya. Studi tentang gulungan telah memungkinkan para ahli untuk memberi penerangan baru akan asal-usul kemunculan agama Kristen dan hubungannya antara agama Kristen dan Yudaisme. Juga tidak bisa dilewatkan akan terjadinya pemalsuan-pemalsuan yang mengklaim sebagai naskah Laut Mati dengan motif ekonomi dan politik untuk menutupi hasil temuan yang sesungguhnya atau membuat teori-teori yang mengalihkan pandangan yang sebenarnya. Adalah realita bahwa tidak ada referensi langsung tentang Yesus atau ajaran Yesus di dalam gulungan Laut Mati. Tidak ada catatan mengenai seperti doktrin-doktrin Kristen saat ini, yaitu mengenai ketuhanan Yesus, Roh Kudus, dan juga konsep penebusan dosa. Tidak ada. Dan sekali lagi, tidak ada catatan seperti doktrin-doktrin Kristen saat ini, seperti ketuhanan Yesus, Roh Kudus, dan konsep penebusan dosa. Walaupun penulis-penulis gulungan Laut Mati tersebut telah bertemu dengan Yesus, bahkan sangat mungkin Yesus sendiri berada di dalam komunitas tersebut dan ikut menangani gulungan Laut Mati. Hal-hal yang menguatkan atau meyakinkan bahwa Yesus berada dalam komunitas SNS. Satu, masanya adalah 2 abad sebelum Masehi sampai dengan 1 Masehi. Dan ini adalah masa kehidupan Yesus di dunia ini. Kemudian di tempat yang sangat berdekatan dengan tempat Yesus hidup. Jadi pada tempat dan waktu yang sama akan Yesus. 2, komunitas ini adalah komunitas orang-orang Yahudi. Yesus orang Yahudi. Ingat, Yahudi adalah suku bangsa, Yahudi adalah suatu tradisi, dan Yahudi adalah suatu agama. Komunitas ini adalah sangat concern terhadap Taurat, Old Statement tadi. Yesus pun tidak menghilangkan satu titik pun dari Taurat. Ya, yang dicatat di Matius pasal 5 ayat 18. Kemudian di dalam dokumen-dokumen gulungan tersebut menceritakan ada suatu sosok guru kebenaran. Ya, tepat. Yesus adalah guru seperti yang dicatat di Yohanes 13 ayat 13. Kelima, dalam dokumen-dokumen gulungan tersebut menceritakan pemimpinnya yang telah menjadi martir dan disalibkan oleh Romawi. Demikian juga Perjanjian Baru mencatat dalam surat Matius, kitab Matius 27-23. Raja Yahudi disalibkan oleh pasukan Romawi. Di dalam dokumen-dokumen gulungan tersebut dinyatakan bahwa komunitas berkeyakinan pemimpin itu adalah Mesias yang akan bangkit atau datang kembali pada akhir zaman.
Nasrani mengakui Mesias hanya bangkitnya yang salah, yaitu 3 hari menurut Kristen dalam Lukas 24 ayat 6-7. Keraguan akan Yesus berada dalam komunitas tersebut hanya dikarenakan begitu berbedanya ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin Kristen yang sama sekali tidak tersirat, apalagi tersurat dalam teks-teks gulungan laut mati. Sosok Yesus yang diposisikan sebagai guru pemimpin komunitas Bani Israel adalah hanya manusia biasa. Gulungan juga menjadi penting dan memperjelas akan pemahaman kitab-kitab suci pada zaman Yesus hidup, di mana seluruh kitab-kitab perjanjian baru yang digunakan oleh umat Kristen saat ini tidak pernah dilihat oleh siapapun saat itu dan juga tidak pernah dilihat oleh Yesus perjanjian baru. Dr. Charles membuktikan dari naskah Laut Mati, Roh Kudus sebagai figur yang disembah oleh umat Kristen sampai hari ini adalah tidak dikenal dalam zaman Yesus. Dengan ditemukannya gulungan Laut Mati, maka Alkitab Perjanjian Lama saat ini yang berdasarkan pada teks Masoret sebagai dasar kanonisasi mesti beralih atau menyesuaikan kepada manuskrip yang 1000 tahun lebih original, yaitu teks-teks gulungan Laut Mati. Gulungan Laut Mati membuktikan bahwa kanonisasi Perjanjian Lama tidak sesuai dengan kitab-kitab yang ada pada zaman Yesus. Seperti kitab Ester yang dikanonisasi dalam Perjanjian Lama ternyata tidak ada dalam gulungan Laut Mati. Sedangkan beberapa kitab yang ada dalam gulungan Laut Mati banyak yang tidak dikanonisasi untuk Perjanjian Lama. Dalam kata lain, yang kitab-kitab seharusnya ada malah tidak ada, dan kitab-kitab yang harusnya tidak ada malah ada. Itu seperti kitab Ester. Dalam naskah gulungan Laut Mati ada satu fragmen dengan kode 7Q5 diduga sebagai Injil Markus pasal 6 ayat 52-53. Fragmen ini sangat kecil dan begitu kurang baik kondisinya, membutuhkan begitu banyak jumlah rekonstruksi. Satu-satunya kata yang utuh yaitu dalam bahasa Yunani ke atau dan, sehingga fragmen ini bisa saja berasal dari sebuah teks lain selain Markus tersebut. Adalah tidak mungkin ya jika teks perjanjian baru itu termasuk teks suci yang ditulis dalam bahasa Yunani, karena mereka termasuk Yesus adalah berbahasa Ibrani atau Arab. Dugaan ini hanya mencoba ya untuk membawa-bawa perjanjian baru ke zaman Yesus. Jadi sekali lagi tidak ada hubungannya kitab-kitab perjanjian baru yang ditetapkan saat ini dengan Yesus, tidak ada hubungannya. Robert Eastman beranggapan bahwa sejumlah gulungan menggambarkan kehidupan orang-orang di komunitas yang lebih fundamentalis dan penuh dengan syariat jauh daripada apa yang digambarkan dalam Perjanjian Baru. Lalu bagaimana para kurator dan editor berkesimpulan atau berkomentar setelah mendalami materi gulungan Laut Mati? John Macro Allegro, dilahir tahun 1923, meninggal tahun 1988. Adalah seorang arkeolog dan ahli gulungan mati. Allegro adalah salah satu anggota dari tim sarjana internasional pertama yang diundang untuk bekerja menerjemahkan apa yang kemudian kita kenal sebagai gulungan laut mati. Allegro menyatakan bahwa pemimpin yang dibicarakan dalam gulungan itu telah disalibkan. Dia katakan guru kebenaran telah menjadi martir dan disalibkan oleh Alexander Janasius. Para pengikutnya percaya dia akan muncul kembali pada akhir zaman sebagai Mesias berdasarkan dokumen Qumran Commentary on Nahum pasal 1 ayat 4-9. Dengan ilmu etimologi asal usul kata John Macro Allegro ya, bahwa akar kekristenan berawal dari kultus ya, atau sekte kesuburan dan ritual penelanan tanaman visioner, narkoba lah pengertian gampangnya, untuk memahami pikiran Tuhan. Bertahan dari awal era Kristen hingga ke abad 13 dengan pengulangan di abad ke-18 sampai pertengahan abad 20. Setelah memahami dokumen gulungan laut mati, Allegro berkesimpulan bahwa Yesus Kristus yang ada dalam perjanjian baru adalah tidak pernah benar-benar ada. Hanya ciptaan mitologis umat Kristen mula-mula di bawah pengaruh ekstrak jamur psikoaktif seperti psilocybin entheogenik dari jamur halusinogen tertentu, yaitu Amanita muscaria. Ya, mudahnya narkoba lah sudah. Dengan menelan jamur ajaib narkoba tersebut, mereka berusaha untuk memahami pikiran Tuhan. Orang-orang Kristen awal mengarang beberapa hal menjadi keyakinan mereka terhadap apa yang mereka lihat dan dengar di bawah pengaruh jamur narkoba.
Allergo membuktikan secara etimologi, ya, asal-usul kata, sedemikian rupa sehingga yang dimaksud dengan Yesus pada perjanjian baru adalah jamur suci. Untuk lebih jelasnya, silakan baca di bukunya John Makro Allegro yang berjudul The Sacred Mushroom and the Cross. Yesus dalam Injil sebenarnya adalah kode untuk sejenis halusinogen, Amanita muscaria, dan bahwa agama Kristen adalah produk dari sekte kuno, seks dan jamur. Allergo juga berkesimpulan bahwa cerita-cerita tentang kekristenan awal berasal dari kultus rahasia Essen, jadi sekte dari komunitas SNS yang berpusat di sekitar penggunaan jamur psikedelik, dan perjanjian baru adalah catatan atau kode dari kultus sekte perdukunan. Allergo lebih lanjut berpendapat bahwa para penulis Injil Kristen, satu cabang atau sekte komunitas SNS, tidak memahami pemikiran SNS. Ketika menulis Injil berdasarkan cerita yang mereka dengar, para penginjil bingung tentang arti dari gulungan tersebut. Dan dengan cara ini, menurut Allergo, tradisi Kristen didasarkan kepada kesalahpahaman tentang gulungan kita. Allergo juga berpendapat bahwa kisah Yesus menunjuk atau didasarkan kepada penyalipan guru kebenaran seperti apa yang ada dalam gulungan. Saya perkenalkan ulang ya. Allergo adalah seorang arkeolog, anggota dari tim sarjana internasional pertama yang diundang untuk menerjemahkan, diundang untuk menerjemahkan naskah gulungan laut mati. Menurut Allergo, perjanjian baru dibuat oleh para pecandu jamur karena teorinya Allergo banyak didiskreditkan oleh orang-orang Kristen dan teolog-teolog tradisional. Teori Allergo bagaimanapun mendapat dukungan dari para sarjana di bidang etnomikologi, yaitu peneliti manfaat jamur, yang memahami bahwa itu adalah karya filosofis, kritik sastra, sejarah, dan linguistik. Untuk membuktikan teorinya, John Makro Allegro menunjuk kepada sebuah gereja, Chapelle du Blanc-Colo, Mérigny, under France, yang berasal dari abad ke-12. Lukisan-lukisan dinding gereja tersebut menggambarkan secara akurat ritual penelanan Amanita muscaria atau narkoba lah gampangnya, sebagai ekarisia atau perjamuan kudus, yaitu tubuh Kristus. Proses Yesus dinyatakan sepenuhnya sebagai Tuhan, dari awalnya sepenuhnya manusia sampai tampil terlihat gambar Yesus Kristus yang sebenarnya melalui penelanan zat suci, yaitu jamur, dipaparkan singkat dalam sakramen sakral. John Makro Allegro, petugas atau kurator resmi teks gulungan laut mati, setelah meneliti naskah-naskah tersebut, kemudian menulis beberapa buku yang menjelaskan tentang teorinya. Kemudian juga Profesor John Rush, PhD, dalam salah satu bukunya yang berjudul The Mushroom in the Christian Art, gambar wajah Yesus diciptakan dan dikodifikasi setelah tahun 325 Masehi, yaitu setelah Konsili Nisea. Dan jamur halusinogen digunakan dalam prosesnya. Dia menunjukkan bagaimana jamur halusinogen sangat terlihat namun sering disamarkan pada tahun-tahun awal seni Kristen, sehingga mengungkapkan sifat kultus, ritus, dan ritual Kristen asli. Selanjutnya Profesor John Rush mengatakan jamur ajaib, yaitu halusinogen, itu telah ada di inskripsi, dikodekan menjadi gambar suci atau tokoh Yudeo, tokoh Kristen selama berabad-abad. Sebelum kami melanjutkan mereka itu bukan orang-orang sembarangan. Mereka semua berpendidikan formal dan benar-benar berkedudukan yang terhormat di lingkungan akademisi terkenal. Juga yang perlu diperhatikan, mereka berasal dari non-muslim alias Nasrani mereka kebanyakan. Dalam video saya yang berjudul Yesus Hanya Tokoh Mitos, menerangkan begitu banyak para ahli, sarjana Alkitabiah, dan lainnya sejak abad pertama kekristenan hingga saat ini, mereka hanya menyatakan Yesus hanya sebuah tokoh mitos melalui analisa materi tulisan-tulisan Alkitabiah. Akan tetapi, John Allegro dan Profesor John Rush, PhD, berhasil menyempurnakannya dengan menunjukkan bagaimana mitos tersebut diciptakan, yaitu dengan mengkonsumsi narkoba lah, sudah gampang. Molizen adalah asisten profesor studi keagamaan di Universitas Kansas. Molizen mengatakan dengan membandingkan perbedaan tekstual di antara dokumen gulungan laut mati sampai dengan salinan versi kanonik perjanjian lama yang lebih baru terhadap buku-buku seperti Keluaran, Yeremia,
Jen menyimpulkan menyalin ulang teks-teks suci adalah cara memproduksi teks-teks suci dengan mentransmisikan dan menginterpretasikan. Penyalin-penyalin teks-teks tersebut seolah memiliki otoritas pada setiap masanya. Mereka melihat diri mereka sebagai sekutu dewa dalam proses pewahyuan. Mereka menambah, mengurangi, merubah yang sangat sulit dipahami akan hubungannya dengan teks sumber. Jauh berbeda lah apa yang menjadi sumber dan apa hasil salinannya. Pengubahan karya baru secara bebas menggunakan karya lama dalam berbagai cara. Menciptakan karakter yang dikenal sebagai tokoh protagonis, ya tokoh yang baik, dari teks yang sama sekali berbeda hingga mendaur ulang seluruh paragraf karya sebelumnya dan menjadi genre sastra kontemporer, ya, jadi sekte tersendiri. Semua ini dilakukan secara anonim, tidak melampirkan nama mereka pada teks sastra yang telah mereka tulis, hasil salinan itu. Para juru tulis seringkali menambahkan, mengubah, atau menghilangkan konten tanpa memberi catatan atau indikasi apapun dalam manuskrip bahwa mereka telah melakukannya. Kemudian teks-teks itu dijadikan kitab suci. Selanjutnya Mollizan berkesimpulan bahwa Alkitab Ibrani Perjanjian Lama saat ini adalah produksi dari banyak tangan dan ada dalam berbagai bentuk versi walaupun pada masa yang sama. Jadi masa bisa sama tapi versi berbeda. Menurut Zan, Gulungan Laut Mati mengajarkan kita hal-hal tentang seperti apa kekristenan awal yang tidak sejalan dengan ide-ide Kristen tradisional saat ini, terutama tentang memandang kitab suci dan tentang asal-usul Alkitab. Demikian video kami kali ini yang berjudul Materi Gulungan Naskah Laut Mati. Kita buka diskusi, setiap pertanyaan insya Allah saya jawab. Kita diskusi dengan baik-baik, hilangkan emosional, buka akal sehat ya. Kita hanya cari kebenaran. Kami semua tidak ada kepentingan akan keyakinan kita. Itu urusan Tuhan lah sudah kalau masalah keyakinan. Wa akhirul kalam, saya mengucapkan walhamdulillahirabbil alamin.